mohon izin menjawab. Ya, silakan Dodi. Untuk sistem perbaikan EV adalah suatu sistem untuk memperbaiki suatu komponen pada mobil. Ya, betul sekali jawaban dari Dodi. Terima kasih. Benar tadi ya apa yang disampaikan oleh Dodi tentang perawatan dan perbaikan sistem EV. Tujuannya kita melakukan perawatan adalah menjaga komponen supaya komponen tetap dalam kondisi bagus dan mesinnya juga bagus. Itu adalah kewajiban dari pemilik kendaraan ya untuk merawat dan memperbaiki mesin-mesin atau komponen yang rusak. Selain itu ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan. Apa itu? Yaitu adalah membayar pajak. Pak, ada yang tahu kenapa kok kita harus membayar pajak? Saya Bu, Ya, Ari. setahu saya pajak itu ada hubungannya dengan APBN yang disusun oleh pemerintah. Oh ya, betul sekali jawaban dari Ari. Saya Bu, Ya, itu. apa pemerintah perlu menyusun APBN atau dibuat? Wah, bagus sekali pertanyaan dari Yus. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari Yus, mari kita sama-sama lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Fitria Dita Utami, Guru Teknik Ototronik SMK Negeri Nusa Ungu Cilacap. Dalam video berikut akan dijelaskan sedikit informasi mengenai mengapa setiap negara memerlukan APBN. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya kita pahami dulu definisi atau pengertian dari APBN. Secara sederhana, APBN bisa dikatakan rencana keuangan pemerintahan suatu negara yang telah disetujui oleh lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dan secara garis besar, struktur APBN adalah pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus, defisit anggaran, serta pembiayaan. Secara resmi di Indonesia, definisi APBN berpedoman pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. APBN sendiri memiliki 6 fungsi. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi membagi anggaran untuk dialokasikan pada pembangunan dan pemerataan. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi untuk mencegah terjadinya inflasi. Yang keempat adalah fungsi otoritas. Berarti anggaran negara adalah pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya mengacu pada APBN yang telah dibuat. Yang kelima, fungsi perencanaan, mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Yang terakhir, fungsi keenam, fungsi regulasi, mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanaan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Itulah sejumlah penjelasan untuk menjawab pertanyaan mengapa setiap negara memerlukan APBN atau mengapa pemerintah perlu untuk membuat APBN. Menurut Presiden Jokowi dalam pidatonya di penyampaian RAPBN 2023 pada tanggal 16 Agustus 2022, desain APBN 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis. APBN 2023 difokuskan pada 5 agenda utama. Kemudian, apa hubungannya membayar pajak dengan APBN? Pendapatan negara pada APBN diberikan oleh penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Pajak memberikan kontribusi yang besar pada APBN dengan menyumbang pendapatan terbesar. Sekian sedikit penjelasan mengenai APBN dari saya. Jalan-jalan membeli durian, duriannya berat dan juga berduri. Dengan adanya APBN,
melindungi rakyat, membangun negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.